Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabarnya semua? Semoga semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan di sini Ibu Silvi dan Bapak Fakih akan menjelaskan materi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kemudian kategori dan hukuman bagi pezina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, yaitu dengan dilempari dengan batu sampai meninggal. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian hukuman bagi pezina. Yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Kemudian hukuman yang selanjutnya yaitu dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nur ayat 4. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan diterangkan oleh Bapak Fakih ya. Tolong disimak. Yakni dampak dari perbuatan zina seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Silvi tadi. Sekarang kita akan belajar mengenai dampak-dampak apa saja dari perbuatan zina. Yang pertama,
menghilangkan wibawa dan nur dari wajahnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan zina tentunya wibawanya akan hilang, kehormatannya akan hilang. Yang awalnya dihormati oleh orang-orang karena perbuatannya yang tidak bermoral, berbuat zina, maka dia akan tidak dihormati lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini pasti karena apa? Telah melanggar peraturan-peraturan agama, telah melanggar ketentuan Allah. Jadi orang yang melanggar terhadap ketentuan Allah, berbuat maksiat, nah pasti dia akan mendapatkan murka dari Allah. Nah, murka dari Allah itu apa? Ya nanti kalau di akhirat berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali ketika dia di dunia, ketika dia masih hidup, dia mau bertobat. Nah, dengan dia bertobat, Allah memberi ampunan, tidak jadi dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, terpandang tercela dalam masyarakat. Nah ini pasti karena dia berbuat yang tidak bermoral, ya, maka dampaknya dia akan dipandang tercela oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah mendapatkan siksa di neraka. Nah, tentu seperti tadi, karena mendapatkan murka dari Allah, pasti ya dampaknya mendapatkan siksa neraka. Ya, kalau siksa neraka itu bagaimana? Nah, lautan api, tubuh manusia itu tidak akan kuat. Ya, orang di dunia saja kena korek katakanlah, itu saja sudah sakit, sudah panas, apalagi di neraka. Selanjutnya adalah rawan terkena PMS atau penyakit menular seksual. Nah, ini bahaya seperti HIV/AIDS, Raja Roma dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian dalil-dalil tentang menjauhi zina. Kalau kita tadi sudah membahas tentang dampak-dampak berbuat zina, nah ini dalilnya. Nah, adanya larangan, adanya perintah dari Allah, pasti semuanya didasarkan dengan adanya dalil. Nah ini dalil-dalil tentang menjauhi zina. Terdapat pada Quran surah Al-Isra nomor surah 17 ayat 32. Bapak bacaan terlebih dahulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, karena sungguh zina itu perbuatan yang keji. Keji di sini tuh keji, mungkar, baik di sisi Allah maupun di sisi masyarakat. Fahsya. Nah, ini menjijikkan, perbuatan yang menjijikkan dan suatu jalan yang buruk. Nah, apabila ditempuh merupakan jalan yang buruk karena apa? Dengan zina itu menghantarkan ke dalam neraka. Kemudian ada lagi di Quran surah An-Nur nomor surah 24 ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifah minal mu'minin. Nah, jadi pezina perempuan dan laki-laki, nah, itu didera masing-masing keduanya 100 kali dan janganlah belas kasihan kepadanya. Nah, ini adalah hukuman dari berbuat zina. Jadi sangat berat ya, dari hukuman perbuatan zina tersebut. Pada dari itu, dari dasar dalil ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus mewaspadai dari zina. Memang setiap orang ya, kalau dalam hadisnya itu dijelaskan setiap orang itu pasti tidak akan lepas dari zina, entah itu zina mata atau zina pendengaran, zina lisan, zina pikiran, atau yang paling parah adalah zina farji, itu pasti tidak akan lepas. Nah, maka dari itu kita harus selalu berusaha senantiasa menjauhinya. Bagaimanapun caranya harus kita usahakan untuk menjauhinya. Selanjutnya dalil-dalil menjauhi zina dari al-hadis, dari sabda Rasulullah.
yakni terdapat pada hadis riwayat Ahmad yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Nah, yang ketiganya adalah setan. Nah, jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbuat zina ini sangat rawan, rentan untuk melakukan pelanggaran dengan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, entah itu pacaran atau lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah perbuatan yang rawan akan maksiat. Dengan berdua-duaan, wah, kesempatan setan untuk memanah, setan untuk memberikan panah iblisnya kepada laki-laki tersebut atau wanita tersebut untuk berbuat maksiat. Awalnya mungkin ya, contohnya cuma pegangan tangan tok ya. Selanjutnya bisa jadi terus rangkul-rangkulan dan lain sebagainya, pokoknya yang mana menjurus terhadap perbuatan yang tercela. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena ya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tentunya hal ini akan menjadikan atau mendekatkan terhadap perbuatan maksiat. Dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Maksudnya bagaimana? Perempuan ini sesuai dengan dalilnya ya, perempuan itu ketika keluar dari rumah, setan itu menghias-hiasinya sehingga menjadi perangkat, menjadi perangkat bagi kaum Adam ya. Termasuk di situ. Nah, kenapa harus dengan mahramnya? Karena kalau tidak dengan mahramnya, dimungkinkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir ya, materi yang terakhir ya, ini adalah penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi kita tentang zina ini, bagaimana penerapannya untuk mendalami atau mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari bersama ini. Nah, ini beberapa penerapannya. Contohnya yang pertama adalah menjaga pandangan. Nah, karena perintahnya tadi menjauhi, jadi zina ini perintahnya untuk dijauhi, bukan untuk dikerjakan. Berbeda dengan perintah-perintah lain. Kalau perintah lain kan jelas, ya sholat, ya zakat, dan lain sebagainya. Kalau zina ini untuk dijauhi, bukan untuk dikerjakan, karena ini merupakan sebuah kemaksiatan. Ya, ini menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan ini dalam artian ya tidak boleh jelalatan, tidak boleh jelalatan. Jadi terhadap yang bukan mahramnya, nah ini bisa menjaga pandangannya. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ya, menutup aurat. Jadi kalau laki-laki ya memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, begitu pula perempuan, terlebih perempuan. Nah, karena seluruh tubuh perempuan ini adalah aurat, maka ya, diusahakan menggunakan pakaian yang syar'i sehingga tidak digoda oleh para lelaki. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tidak berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenis. Jadi menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Ya, dekat dalam artian bisa dekat dengan kawan tapi tetap dijaga jaraknya. Jangan sampai di situ kemudian main perasaannya dan lain sebagainya sehingga menjurus kepada perzinahan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari kontak fisik yang tidak diperlukan dengan lawan jenis. Ya, bersentuhan, gonceng-goncengan contohnya, ini tidak diperbolehkan. Ya, termasuk bentuk cara kita menjaga
untuk menjauhi perzinaan. Bahkan kalau lebih ya ingin menjaga lagi, ibarat kata lunglungan, tahu lunglungan ya. Jadi ini contohnya pinjam pulpen kepada perempuan. Nah, terus ini laki-lakinya mau ngambil pulpen, terus lunglungan. Nah, ini dianjurkan tidak usah, dianjurkan tidak perlu. Ya, pinjam suruh diletakkan di meja, kemudian diambil. Itu lebih menjaga. Contohnya seperti itu. Contohnya. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Wah, ini pasti semua baik itu larangan, perintah, ya harus memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan sebagai sarana kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kemudian cara kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat termasuk zina. Dengan mendekat kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah, ya, termasuk hikmahnya mendekat kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari perbuatan maksiat seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengingat-ingat azab dan hadiah dari Allah apabila menjauhi zina. Nah ini, jadi diingat konsekuensi dari berbuat zina itu apa, sehingga ketika kita mau berbuat maka akan berpikir ulang terus menerus sehingga tidak jadi. Contohnya ketika mau berbuat zina terus berpikir, wah aku kalau ketahuan zina, ketahuan pacaran, pasti wibawaku hilang, pasti kehormatanku hilang. Contohnya seperti itu. Aku di dunia sudah ibarat kata tidak terlalu dihormati. Nah, dari situ kita belajar, oh iya, berarti kita hindari. Nah, ataupun yang lainnya, mengingat hadiah dari Allah dengan menjauhi zina, hadiahnya surga. Diingat di surga nanti ada air, ada sungai, air susu, air madu, air tawar, air arak, dan bahkan ada bidadari di surga. Sehingga dengan mengingat seperti itu, ya, membuat semangat untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah seperti itu. Adapun kalau memang sudah kebelet, ya menikah, ya, solusinya menikah. Ya tidak usah zina, menikah pokoknya. Nah, seperti itu. Nah ini materi yang dapat Bu Silvi dan Pak Fakih sampaikan. Banyak kesalahannya, Bapak Fakih minta maaf yang sebesar-besarnya, mewakili dengan Ibu Silvi juga. Besar harapan dari Bapak Fakih dan Ibu Silvi dari materi yang telah disampaikan ini, para pemirsa, anak-anak bisa mengambil pelajaran di balik video ini. Jadi menjauhi zina. Zina ini pelanggaran yang berat. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, perbuatan beratnya manusia terhadap diri sendiri itu adalah zina. Kalau perbuatan terberat, pelanggaran dosa terberat itu kepada Allah adalah syirik, kepada sesama manusia itu adalah saling membunuh atau membunuh. Nah, kalau perbuatan terberat, dosa terberat bagi diri sendiri itu adalah berbuat zina. Nah, maka dari itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, itu saja, banyak kesalahannya, Bapak minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.